我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, udah siap dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan? Buat kalian yang baru pulang kerja dan rebahan, lanjutin rebahannya sambil dengar cerita ini. Buat kalian yang lagi nongkrong, siapin kopi sama rokok, kuilah kita lanjutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berhasil memurnikan pil tingkat 6. Pada saat ini petir benar-benar menggelegar di atas ruang alkemis. Semua orang pada saat ini tercengang sebelum akhirnya mereka segera menatap ke arah Long Yi. Ditatap oleh banyak pasang mata, Long Yi pun seketika menyadari apa yang dimaksudkan oleh mereka. Long Yi segera berkata agar mereka jangan khawatir. Long Yi tidak menunjukkan rasa takut dan setelah berbicara, cahaya keemasan pun tiba-tiba bersinar. Long Yi berubah menjadi panah emas yang menembus ke awan dan menyerbu ke depan. Di bawah pengawasan semua orang, suara guntur pada saat ini benar-benar bergema di langit. Kilat mengamuk dan bertabrakan dengan Long Yi dan langit benar-benar terkoyak. Namun hanya dalam sepersekian detik, petir di langit pun seketika menghilang. Langit kembali menjadi tenang memperlihatkan warna biru yang menyenangkan. Long Yi yang berada di udara pun memancarkan warna emas yang mempesona. Pada saat ini aura Long Yi pun tiba-tiba menjadi kuat. Tidak ada yang mengira bahwa setelah menyerap pil lightning sekali, Long Yi akan naik ke level berikutnya. Semua orang pada saat ini terkagum-kagum dan mereka mengucapkan selamat kepada Xiaoyan dan Long Yi di dalam hati mereka. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun keluar dan bergabung dengan semua orang. Zenny mengibaskan rambutnya dengan ringan menatap mata Xiaoyan dengan penuh kasih sayang yang tumbuh. Menyadari tatapan tersebut, pada saat ini mata King Mu'er pun tertunduk. Sementara itu pada saat ini semua orang sekali lagi mengucapkan selamat kepada Xiaoyan dan Long Yi yang baru saja turun. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menepuk pundak Long Yi yang berseri-seri dengan gembira. Setelah itu Lang Tian pun menyapa Xiaoyan dengan matanya yang tertuju pada tangan Xiaoyan dan tidak bisa beralih. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan tawa melihat tatapan dari Lang Tian. Xiaoyan pun segera menyerahkan pil ini kepada Lang Tian. Xiaoyan berkata bahwa pil ini untuk Lang Tian. Jika Lang Tian beruntung, maka Lang Tian tidak perlu dipromosikan ke puncak bintang keempat untuk menyempurnakan ramuan kelas 5. Dengan begitu Lang Tian bisa melakukannya dengan kekuatan bintang 4 tahap menengah. Menanggapi hal itu, Lang Tian pun mengangguk sambil mengambil Love Spirit ini. Lang Tian berkata bahwa Love Spirit ini dapat menyembuhkan luka lama dan baru dari jiwa seseorang. Mengkonsumsinya untuk pertama kali memiliki peluang yang sangat kecil untuk meningkatkan kekuatan spiritual secara signifikan. Setelah selesai berbicara, Lang Tian tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya yang seperti binasa. Pada saat ini mata Lang Tian benar-benar menjadi sedikit lembab. Pada saat ini kekuatan spiritual Lang Tian berada di tahap tengah keadaan Di. Hal itu dikarenakan Lang Tian memiliki bakat khusus dari keluarga klan alkemis. Jika ia dapat memenuhi kesempatan yang sangat kecil seperti itu, maka kekuatan spiritualnya dapat ditingkatkan secara signifikan. Jika beruntung, bahkan kekuatan spiritual Lang Tian bisa mencapai puncak. Hanya dengan memikirkan hal ini, Lang Tian pun seketika benar-benar sangat bersemangat. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan segera melihat ke arah kerumunan yang terlihat iri. Dengan merasa sedikit menyesal, Xiaoyan pun segera berkata bahwa sangat disayangkan hanya ada sepasang bahan tambahan. Jika tidak, maka Xiaoyan bisa memperbaiki beberapa lagi dan membagikannya. Semua orang pun mengangguk mendengar perkataan dari Xiaoyan dan menyadari hal tersebut. Melihat semua orang yang legowo pada saat ini, Xiaoyan segera menoleh ke arah Zenny dan bertanya bagaimana mengenai pelelangannya. Zenny pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa mereka mengadakan pelelangan khusus untuk keterampilan bertarung kali ini yang menyebabkan kegilaan di benua. Banyak kekuatan besar bergegas ke tempat lelang dan bahkan banyak kekuatan yang telah hidup dalam persaingan selama tahun-tahun menjadi khawatir. Sebelum pelelangan dimulai, kota sudah penuh sesak dengan banyak orang.
Hal ini benar-benar jauh melebihi perkiraan Zenny dan aliansi bisnis. Mereka harus menarik orang-orang aliansi bisnis yang berada di seluruh benua untuk membantu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan dan berkata bahwa hal itu memang bagus. 2 hari kemudian semua orang akan bergabung bersama terkecuali Lang Tian. Semua orang pada saat ini tersenyum dan mengangguk mendengar perkataan dari Xiaoyan. Singkat cerita 2 hari pun berlalu begitu cepat dan pagi-pagi sekali Xiaoyan dan rombongannya segera terbang ke rumah lelang. Karena banyaknya kerumunan pada saat ini semua orang pun kebingungan mereka harus masuk melalui jalur mana. Zenny pun tersenyum tipis dan menunjuk ke arah penjaga yang menjaga di sekitar dan memerintahkan mereka untuk mengikuti Zenny. Di wilayah aliansi bisnis ini Zenny masih memiliki beberapa keistimewaan. Para penjaga pun segera membuka celah sempit untuk Zenny dan membiarkan Xiaoyan dan rombongannya segera masuk. Ketika semua orang melangkah masuk, Xiaoyan teringat sesuatu dan segera menoleh ke arah Zenny sebelum akhirnya bertanya apakah Zenny membawa cukup uang. Pasti akan ada banyak keterampilan bertarung tingkat lanjut kali ini dan Xiaoyan khawatir apakah akan ada cukup dana untuk mengikutinya. Mendengar penjelasan dari Zenny ini, Xiaoyan pun seketika merasa lega. Tak lama setelah itu Zenny pun segera berkata bahwa ia memiliki sebuah rencana. Melihat banyaknya orang yang datang di sini, Zenny memiliki ide bahwa mereka harus membagi menjadi 3 kelompok. Dengan begitu mereka dapat saling menjaga dan mengalihkan perhatian. Menanggapi hal itu, King Haoran segera berkata bahwa itu memang metode terbaik pada saat ini. Di sisi lain, Xiaoyan segera mengangkat kelapanya dengan ekspresi tak berdaya dan berkata jika begitu permasalahannya maka akan ada sebuah permasalahan. Permasalahan ini adalah bagaimana cara menyelesaikan 3 kamar PIV. Jika mereka muncul di kursi luar itu akan menimbulkan kecurigaan dari semua orang. Terlebih lagi hubungan di antara mereka pada saat ini juga bukan lagi sebuah rahasia. Mendengar hal itu Li Shaolong pun segera menjawab bahwa ini bukanlah permasalahan. Tuan muda Xiaoyan akan memiliki 1 ruang PIV. Selain itu dengan reputasi dari Kaisar Iblis juga rumah lelang pasti akan memesankan 1 ruang PIV. Selain itu dengan status Zenny dan Li Shaolong juga mereka akan bisa mendapatkan ruang PIV. Xiaoyan pun mengangguk merasa lega dan setelah membuat keputusan Zenny segera memimpin mereka. Menurut rencana yang dibahas sebelumnya, Zenny memiliki 1 kelompok, Xiaoyan 1 kelompok dengan Li Shaolong dan yang lainnya, dan King Haoran 1 kelompok dengan King Mu'er. Akhirnya setelah masing-masing kelompok memasuki ruang PIV, mereka pun beristirahat sejenak. Xiaoyan dari dalam ruang PIV melihat kemegahan dari ruang lelang ini. Dengan banyaknya orang, Xiaoyan benar-benar terkagum-kagum dengan acara ini. Akhirnya tak lama pelelangan pun segera dimulai dengan juru lelang yang memasuki ruang lelang. Setelah juru lelang membungkuk dengan anggun dan sopan, ia pun segera mengangkat kelapanya dan membuka mulutnya dengan ringan. Ia segera menyapa setiap hadirin dan menjelaskan proses pelelangan ini. Hari ini adalah pelelangan khusus yang belum pernah ada sebelumnya di benua Dodi dan aliansi bisnis telah membawakan mereka semua ribuan keterampilan bertarung. Ia berharap semua orang yang datang ke sini bisa bersenang-senang dengan keterampilan bertarung yang mereka inginkan. Mendengar adanya ribuan keterampilan bertarung pada saat ini, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Pada lelang sebelumnya, rumah lelang biasanya hanya melelang belasan barang. Namun pada saat ini untuk pertama kalinya mereka membuka lelang untuk keterampilan bertarung dan itu benar-benar memiliki jumlah yang sangat fantastis. Sementara itu di sisi lain juru lelang pun segera beralih topik dan mulai menjelaskan. Mereka pada saat ini memiliki 450 keping keterampilan bertarung tingkat dasar tingkat D. Hal itu termasuk lebih dari belasan kategori seperti senjata, pedang, dan pisau. 50 keping dari keterampilan ini akan dilelang secara berkelompok. Semua orang bisa melihat layar kristal yang berada di sini. Informasi terperinci dan harga awal setiap bagian telah ditandai di atas kristal ini. Jika mereka tertarik, maka silakan tekan nomor kristal pada platform kecil di hadapan mereka. Mereka bisa mulai menawar sesuai dengan jumlah setiap keterampilan bertarung yang ditampilkan. Tombol kristal ini terhubung dengan nomor dari tempat mereka berada. Itu akan secara otomatis menampilkan nomor tempat mereka dan juga ditampilkan di dalam layar.
Ia akan memberikan waktu selama 3 menit dan penawar tertinggi akan menang dalam pelelangan. Setelah mendengar penjelasan dari juru lelang, Xiaoyan pada saat ini benar-benar memuji kekuatan dari aliansi bisnis. Baru saja juru lelang selesai berbicara dan memulai pelelangan, sudah ada ledakan penawaran besar di aula lelang. Seiring dengan angka yang melompat di layar kristal, penyesalan, desahan, dan jeritan berlanjut di aula lelang. Lelang pun berlangsung dengan tertib dan satu demi satu teknik bertarung terus-menerus diperkenalkan di layar. Tak lama berselang, keterampilan ini pun dengan cepat berpindah tangan di tengah angka yang terus berubah. Melihat ramainya minat dari pelelangan ini, Xiaoyan pun seketika terkejut. Namun Xiaoyan pada saat ini hanya menonton dengan tenang tanpa keinginan untuk bergerak. Keterampilan bertarung tahap dasar ini masih belum bisa masuk ke mata Xiaoyan pada saat ini. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun teringat Lang Tian yang pada saat ini sedang memakan pil. Xiaoyan pun bertanya-tanya bahwa ia benar-benar ingin tahu apakah Lang Tian akan menembus kekuatan spiritual setelah mengambil Love Spirit Pill. Lang Tian tidak datang ke pelelangan karena ia ingin bergegas untuk mengkonsumsi Love Spirit Pill. Ia berharap mendapat sedikit kesempatan untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Selain itu, mungkin pada saat ini Lang Tian sedang memasuki momen kritis. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan pun kembali fokus ke pelelangan. 450 keterampilan bertarung tingkat dasar tingkat D pada saat ini telah selesai dilelang. Proses ini benar-benar begitu cepat sehingga Xiaoyan pada saat ini mau tidak mau terdiam terfana. Di sisi lain, pelelang pun segera menjelaskan bahwa selanjutnya ada 350 buah keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Proses pelelangan akan dilakukan sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, para penawar bisa melihat layar kristal dan mulai menawar. Proses lelang pun terus berlanjut dengan banyaknya uang yang seketika beredar. Melihat pertukaran keterampilan bertarung di hadapan Xiaoyan ini, pada saat ini Xiaoyan bertanya-tanya tingkat keterampilan apakah yang Xiaoyan perlukan. Melihat Xiaoyan yang berpikir, Xiaozan pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan muda Xiaoyan ingin membeli keterampilan tingkat ini. Jika demikian, maka mereka harus bergerak secepat mungkin. Xiaoyan pun tersadar sebelum akhirnya menoleh dan melemparkan pertanyaan yang sangat memusingkan kepada Li Shaolong. Xiaoyan bertanya berapakah Xiaoyan harus membeli keterampilan tingkat ini. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, Li Shaolong pun segera menjawab singkat dan jelas. Li Shaolong berkata bahwa ia tidak ingin membelinya dan ia sedang menunggu yang lebih tinggi. Dengan sedikit senyum, Li Shaolong pun segera menjelaskan bahwa ia sangat menyadari kekhawatiran dari tuan muda Xiaoyan. Tidak banyak keterampilan bertarung tingkat D dan semua orang memilih keterampilan bertarung terbaik kedua dan tingkat tinggi. Namun pada saat ini harga bukanlah permasalahan besar bagi tuan muda Xiaoyan. Melihat situasi hari ini, ada banyak kekuatan yang berkumpul dari semua sisi dan akan ada banyak kekuatan yang kuat dengan dana yang juga kuat. Dengan cara ini mungkin ada tekanan keuangan. Namun justru karena hal ini mereka tidak perlu memperdulikan tingkat menengah dan itu hanya membuang-buang uang. Selain itu, hal yang paling penting bagi mereka pada saat ini adalah mereka sedang mempersiapkan Dodi bintang 5. Oleh karena itu, keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D masih terlalu rendah untuk Dodi bintang 5. Penjelasan dari Li Shaolong ini seketika membuat Xiaoyan pun mengangguk berulang kali. Dengan adanya Li Shaolong yang memiliki pemikiran luas di samping Xiaoyan, pada saat ini Xiaoyan pun bisa menghela nafas lega. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Zeni dan King Haoran juga bisa mengirimi pesan melalui perangkat komunikasi yang dimiliki Zeni. Mereka pun mendengar pendapat dari Li Shaolong dan Zeni memiliki pendapat yang sama dengan Li Shaolong. Di tengah-tengah perbincangan ini, lelang keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D pun segera berakhir. Li Shaolong pun segera bergumam bahwa ini adalah ketenangan sebelum munculnya badai. Pada saat ini juru lelang memberikan waktu beristirahat kepada para peserta sebelum pertempuran yang lebih sengit segera dimulai. Setelah cukup lama, Li Shaolong pun tersenyum dan berkata bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Secara umum kali ini pelelangan tidak akan berjalan terlalu lama. Bersamaan dengan itu, juru lelang pun segera membuka mulutnya dan berkata bahwa lelang berikutnya akan lebih menarik dan apakah mereka semua siap. Mendengar perkataan dari juru lelang ini, semua orang pun tiba-tiba menjadi bersemangat.
Juru lelang pun segera berkata dengan berapi-api, sepertinya semua orang telah menebaknya. Pelelangan yang berikutnya adalah keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat D. Setelah kata-kata ini terjatuh, seketika terdengar sorakan dari bawah. Di tengah gemuruh ini, juru lelang pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini hanya memiliki segelintir keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat D. Meskipun rumah lelang mereka telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena adanya kelangkaan, mereka benar-benar hanya bisa mendapatkan sedikit. Pada saat ini mereka hanya memiliki keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat D sebanyak 200 keping. Mendengar jumlahnya ada 200 pada saat ini, semua peserta lelang pun seketika bersorak. Juru lelang baru saja berkata bahwa jumlahnya sedikit, namun ternyata mereka memiliki 200 keping. Namun memang jika dibandingkan dengan peserta yang hadir, jumlah seperti itu benar-benar tidak mencukupi. Di sisi lain, menyadari hal ini, Xiaoyan pun pada saat ini mengepalkan tangannya. Akhirnya di tengah gemuruh dengan perasaan yang campur aduk dari semua peserta, pelelangan pun segera dimulai. Juru lelang segera mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat D sebanyak 10 batch dan mempersilahkan semua orang untuk mulai menawar. Pada saat ini meskipun harga awal yang dibuka oleh juru lelang sebesar 700.000 untuk satu potong, penawaran pun masih begitu sengit dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan sedikit cemberut. Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan jarinya dengan ringan dan tanpa ragu segera menawar. Xiaoyan memasukkan angka 1,1 juta dan pada saat ini angka 1,1 juta ini muncul secara bersamaan di layar kristal. Hal ini pun seketika mengejutkan semua kekuatan yang hadir. Hal ini benar-benar terlalu gila ketika melihat penawaran yang benar-benar melonjak dengan angka yang sama. Meskipun semua kekuatan berspekulasi tentang siapa penawar itu, namun mereka pun segera pulih dan harga di layar kristal segera kembali menyala. Sementara itu di sisi lain, melihat sedikit kenaikan harga yang berada di layar, Xiaoyan pun pada saat ini menghela nafas dalam hati. Setelah menghela nafas, Xiaoyan pun segera menaikkan harga menjadi 1,5 juta. Pada saat ini semua orang terkejut dan menggelengkan kelapanya dan berpikir bukankah harga itu benar-benar terlalu tinggi. Sementara itu di sisi lain King Haoran pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa saudara Xiaoyan masih seberani sebelumnya. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas dan waktu berlalu tanpa adanya penawar lanjutan. Waktu pun sudah habis hingga akhirnya 10 keterampilan bertarung tingkat di tingkat lanjut ini jatuh ke tangan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba dipenuhi dengan senyuman. Sementara itu di sisi lain, juru lelang memiliki senyum di wajahnya dan mengisyaratkan kepada mereka untuk lanjut. Melihat mata panas dari semua orang, juru lelang pun menunggu putaran penawaran baru dengan sedikit rasa puas. Juru lelang berpikir akan lebih baik lagi jika kali ini ia bisa melampaui harga penawar sebelumnya. Namun setelah waktu berjalan, pada saat ini angka di layar masih belum melonjak. Ia pun bertanya-tanya mengapa seperti ini dan tidak ada yang menawar. Juru lelang pun bertanya-tanya mungkinkah pembaruan tampilan yang berada di layar ini salah. Setelah ia melihat ke layar kristal, dia menyadari bahwa itu memang keterampilan bertarung yang mereka lelang. Sementara itu semua orang yang hadir pada saat ini menatap layar tetapi tidak ada yang bergerak. Di sisi lain, melihat pemandangan dingin ini, wajah King Haoran sedikit berubah. Cahaya di matanya seketika menyala dan berkata bahwa Zeni benar-benar memulai hal ini dengan baik. Zeni yang berada di ruang VIP pada saat ini wajahnya seketika menimbulkan rona merah. Sementara itu Xiaoyan benar-benar bingung dengan pemandangan ini dan menoleh bertanya kepada Li Shaolong apa yang telah terjadi. Li Shaolong pun menggosok hidungnya dan menjawab dengan senyum. Ia berkata bahwa ini karena mereka takut dengan Tuan Muda Xiaoyan. Mereka semua menunggu Tuan Muda Xiaoyan bergerak untuk menawar. Xiaoyan pun tertegun sejenak hingga akhirnya Xiaoyan segera menyadarinya. Xiaoyan menyadari bahwa peningkatan tawarannya yang sebelumnya benar-benar menakuti semua kekuatan yang hadir. Sementara itu Li Shaolong lanjut menjelaskan bahwa kekuatan kecil dan menengah tidak akan dapat bersaing dengan Tuan Muda Xiaoyan. Sementara itu kekuatan besar tidak ingin bertarung dengan Tuan Muda Xiaoyan di tahap awal. Terlebih lagi pada saat ini masih ada 190 keterampilan bertarung. Menanggapi penjelasan dari Li Shaolong ini, Xiaoyan pun mengangguk.
Xiaoyan pun segera memberitahu Zeni dan King Haoran jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan turun tangan. Mendengar hal itu, Li Xiaolong pun tersenyum dan berkata bahwa hal itu tidak perlu. Mereka akan segera mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Tak lama setelah itu, seperti apa yang diharapkan oleh Li Xiaolong, layar pun mulai menunjukkan bahwa ada seseorang yang telah menawar pelelangan. Xiaoyan terkejut pada saat ini nomor yang berkedip ini persis dengan nomor kamar di tempat King Haoran berada. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Mereka benar-benar harus memainkan harga di antara kelompok mereka sendiri. King Haoran pada saat ini menawar 5 keterampilan bertarung dengan harga 900.000. Setelah beberapa saat, akhirnya harganya pun segera melonjak pesat dalam waktu singkat. Zeni juga pada saat ini memanfaatkan kekacauan yang ada di lapangan dengan menambahkan 5 keterampilan dengan harga 1,2 juta. Melihat keadaan ini, Li Xiaolong segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini disebut dengan model win-win yang masuk akal dalam bisnis. Xiaoyan pun mengangguk puas dengan penuh senyum di wajahnya. Dengan kerjasama dan manipulasi seperti ini, mereka pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Mereka pun terus melancarkan strateginya dan setelah memenangkan 105 keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat D, mata Xiaoyan dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersemangat menantikan lelang keterampilan bertarung tingkat D tingkat tinggi. Di sisi lain, King Haoran segera berkata bahwa jumlah keterampilan bertarung tingkat D tingkat tinggi tidak terlalu banyak. Selain itu, mereka bisa melihat lebih spesifik mengenai detail yang mereka inginkan. Namun King Haoran khawatir jika keterampilan bertarung yang mereka inginkan jatuh ke tangan orang lain. Oleh karena itu, bagaimana jika mereka menemui saudara Zeni? Secara alami orang yang dimaksud adalah Zhen Bufan yang merupakan paman dari Zeni. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kecut menoleh ke arah Li Xiaolong dan meminta masukan dari Li Xiaolong. Li Xiaolong pun berpikir sejenak dan berkata bahwa dalam pelelangan keterampilan bertarung tingkat tinggi ini mereka menjual banyak di 3 ruangan. Ketika keterampilan bertarung peringkat dini tiba-tiba menghilang selama pelelangan, maka itu pasti akan membuat orang merasa aneh. Oleh karena itu, ia menyarankan mari mereka mempertahankan strategi mereka seperti sebelumnya. Mendengar hal itu, King Haoran pun tertawa terbahak-bahak dan berkata apa yang dikatakan Li Xiaolong memang benar, tetapi King Haoran masih bingung. Menjadi penengah dalam hal ini, Zeni pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk menjelaskan. Maksud dan tujuan apa yang dikatakan Li Xiaolong ini adalah selama kakak King Haoran memberitahu mereka tentang keterampilan bertarung yang disukainya, maka mereka akan bertarung seperti biasa untuk memperebutkan keterampilan ini. Seperti sebelumnya, maka keterampilan itu akan berakhir di tangan mereka juga. Sementara itu di sisi lain, juru lelang pun kembali membuka mulutnya. Ia berkata bahwa momen yang paling menarik akan segera hadir. Selanjutnya ia akan menampilkan keterampilan bertarung yang lebih tinggi daripada keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat D. Dengan seruan dari banyak orang pada saat ini, aula lelang sepertinya telah meledak. Antusiasme membara seperti api dan suhu di aula sepertinya meningkat pesat. Melihat antusiasme yang melonjak ini, juru lelang pun segera berkata karena jumlah keterampilan bertarung ini sangat langka. Oleh karena itu mereka akan kembali ke mode lelang tradisional seperti sebelumnya. Mereka akan menjual satu persatu hingga semua orang dapat menghidupkan kembali perasaan yang sebelumnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pada saat ini pun tersenyum dan berkata akhirnya Xiaoyan bisa menawar dengan penuh semangat. Di sisi lain, semua orang juga pada saat ini saling memandang dengan penuh senyum di wajah mereka. Mereka telah lama menantikan mode penawaran tradisional seperti ini segera berjalan. Di sisi lain, juru lelang pun segera mengeluarkan barang yang pertama, yakni keterampilan bertarung tingkat di tingkat tinggi yang bernama palu pusat gravitasi. Senyum segera muncul di juru lelang yang ramah dan segera menyebutkan bahwa harga awalnya dibuka dengan harga 2 juta. Tak lama setelah itu penawaran pun terus melonjak di antara para peserta lelang. Melihat keterampilan bertarung ini, Xiaoyan pun memikirkan siapakah kandidat yang cocok untuk mendapatkan palu ini di anggotanya.
Namun meskipun tidak menemukan kandidat yang cocok, Xiaoyan masih tetap mengirim informasi kepada Zhenny dan King Haoran. Xiaoyan pun segera meminta mereka untuk melakukan penawaran. Meskipun pada saat ini tidak ada orang yang dapat menggunakannya, namun hal itu akan berguna di masa depan. Harga pun terus melonjak hingga akhirnya Zhenny segera menaikkan harga ke angka 2,5 juta. Harga pun terus melonjak hingga akhirnya harga terkunci pada angka 2,75 juta dan dipegang oleh Zhenny. Pelelangan pun berlanjut ke pelelangan berikutnya dengan metode yang sama. Kali ini keterampilan bertarung yang digunakan adalah pedang perak 1000 ilusi. Harga awalnya dibuka dengan jumlah 2 juta. Pelelangan pun terus berlanjut dengan harga dari masing-masing keterampilan bertarung tingkat tinggi yang benar-benar tidak murah. Setelah berlangsung cukup lama, pada saat ini kelompok Xiaoyan pun mendapatkan banyak keterampilan. Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini merasa sangat senang karena beberapa keterampilan yang mereka dapatkan sangat cocok dengan anggota mereka. Sementara itu di sisi lain, pelelangan keterampilan tingkat ini pun berakhir dan juru lelang kembali melanjutkan pelelangan. Ia berkata selanjutnya 5 keterampilan bertarung utama tingkat akhir akan muncul satu persatu. Semua orang pun seketika mengerahkan energi mereka ke dalam peluang terakhir dari keterampilan bertarung paling mantap ini. Semua orang pun bertarung mati-matian untuk mendapatkan keterampilan bertarung ini. Pelelangan pun terus berlanjut dengan harga yang semakin tinggi yang melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat ini di suatu kursi di sudut tersembunyi di paling sisi sebelah timur, seorang pria berjubah hitam benar-benar tertutup pakaian hitam. Ia mengangkat kelapanya dan matanya menyapu ke atas, dan ketika ia melihat sosok cantik yang berdiri, ia pun sedikit terkejut. Senyum sini segera melayang di sudut mulutnya ketika ia bergumam, kebetulan sekali. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengikuti kenaikan harga dan benar-benar tercengang setelah menyadari bahwa harga dari keterampilan ini sudah mencapai 3,8 juta. Penawaran ini telah dilakukan oleh kelompok Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar mendapatkan keterampilan berkat kerjasama di antara anggotanya. Namun ternyata hal ini bisa membawa banyak permasalahan ke rumah lelang. Di sisi lain, seseorang segera membanting meja dan berdiri ketika ia benar-benar berteriak dengan marah. Pria ini berteriak bahwa sungguh sial karena ia benar-benar tidak bisa mendapatkan keterampilan ini lagi. Ia sudah jauh-jauh ke sini tetapi berakhir dengan tangan kosong. Bukankah hal ini bisa disebut dengan permainan curang? Mendengar perkataan ini, ratusan orang yang juga kecewa seketika berdiri dan situasi menjadi tegang. Pria berbaju hitam yang memimpin aksi ini melihat begitu banyak orang yang mendukungnya. Ia pun segera melompat ke atas meja. Ia melambaikan tangannya dan segera menjadi sombong ketika ia kembali membuka mulutnya. Ia segera berteriak jika rumah lelang tidak memberinya penjelasan hari ini, maka mereka tidak akan pernah melepaskannya. Bersamaan dengan perkataan tersebut, ada lebih banyak orang yang merespon dan berdiri seolah-olah mendukung si pria. Bahkan pada saat ini banyak orang yang emosional dan mendekati platform lelang. Adegan di rumah lelang pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi kekacauan. Menyadari situasi ini, wajah Zhenny pun seketika berubah dan ia segera berdiri. Ia pun segera berteriak dengan tegas, bajingan mana yang berani membuat masalah di rumah lelang. Bersamaan dengan itu, situasi kacau yang berlangsung kurang dari 1 jam ini pun tiba-tiba terhenti. Mata orang berbaju hitam yang memimpin pun seketika membeku dan orang-orang yang telah melangkah ke platform batu seketika berhenti. Di koridor setiap lantai, barisan busur dan anak panah segera diarahkan ke semua orang yang berdiri. Para penjaga pun bermunculan dan di antara mereka masing-masing adalah Dodi bintang 5. Sementara itu di panggung pelelangan, 8 orang Dodi bintang 6 puncak segera muncul dan menatap dingin ke arah pria berbaju hitam. Tatapan ketidakpedulian mereka benar-benar kejam membuat pria berbaju hitam pada saat ini benar-benar ketakutan. Salah seorang di antara mereka pun segera berkata bahwa aliansi bisnis mereka selalu dikenal karena keadilannya dalam bisnis. Kemarahan dari mereka ini bersumber karena mereka tidak cukup kuat dan gagal dalam pelelangan ini. Dengan begitu, apakah bisa disebut aliansi pada saat ini tidak kompeten? Perkataan dari orang ini seketika mengguncang hati semua orang yang berada di lapangan.
Keringat seketika membasahi tubuh mereka dengan deras dan mereka benar-benar bergetar. Orang-orang berbaju hitam yang memimpin aksi ini memiliki kekuatan Dodi bintang 5. Oleh karena itu pada saat ini mereka juga benar-benar tertekan mendengar perkataan tersebut. Di sisi lain salah seorang Dodi bintang 6 pun segera berkata bahwa sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani membuat masalah dalam aliansi bisnis. Karena mereka benar-benar berani, maka ia akan memerintahkan penjaga untuk membawa mereka pergi dari sini. Ekspresi ratusan orang yang berdiri pada saat ini benar-benar berubah. Mereka tidak tahu apakah mereka harus melawan atau tidak. Akhirnya kelompok orang-orang berbaju hitam ini pun segera dibawa pergi dan diserahkan ke aula hukuman untuk diadili. Akhirnya semua orang pada saat ini tenang kembali dan penjaga yang padat kembali menghilang dari pandangan semua orang. Melihat hal ini, mata King Haoran seketika berbinar dan memuji aliansi bisnis. Ia bergumam bahwa klan iblis darah mereka perlu mempelajari kekuatan pelatihan seperti ini. Di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan kekaguman dan mengangguk mendengar perkataan dari King Haoran. Sementara itu Zeni menghela nafas lega, tetapi wajahnya pada saat ini masih suram. Ia pun segera mengetuk ujung kursi dengan jari-jarinya dan tidak tahu apa yang ia pikirkan sebelum akhirnya ia segera mengirim pesan ke platform lelang. Juru lelang yang menerima pesan tersebut pun seketika tersenyum sebelum akhirnya berjalan ke atas panggung. Dengan sangat tulus ia pun segera membuka mulutnya dan berkata atas nama rumah lelang aliansi bisnis ia ingin menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Oleh karena itu untuk mengungkapkan permintaan maaf ini maka setelah selesai pelelangan mereka akan memberikan hadiah kecil kepada semua orang yang hadir dan ia berharap semua orang akan menerimanya. Menanggapi hal itu Li Shaolong pun segera memuji bahwa trik yang dilakukan oleh Nona Zeni ini benar-benar sangat bagus.